Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim wa idza darabtu fil ardi falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholati al-ayat. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim adnabatuhu amdan aw khoto'an sirran aw alaniyatan sogiran aw kabirun innaka anta ghaffarudz dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dzanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dzanbil ladzi la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqo wal khatami lima sabaqo an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, dan juga sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploson Jombang Jawa Timur Indonesia. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasrihul Atib Ajis sebagai Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram Bapak Muhammad Subhi Ajalsani sebagai pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah,
Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita sekalian. Salah satu dari kenikmatan sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga panjang umur yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Yang nomor 2, sholawat salam kunjung dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang telah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah, dengan harapan semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berjiwa syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan pada saat ini akan membicarakan tentang masalah sholat, membicarakan pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi pada kesempatan saat ini membicarakan tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dan juga sudah kita ketahui bersama bahwa satu sholat fardu duhur itu 4 rakaat, 2 sholat fardu asar 4 rakaat, 3 sholat fardu maghrib 3 rakaat, 4 sholat fardu isya 4 rakaat, 5 sholat fardu subuh 2 rakaat. Akan tetapi jika kita musafir, perjalanan jauhnya dapat 1 farsyah, maka sholat duhur, sholat asar, sholat isya yang 4 rakaat itu cukuplah dikerjakan 2 rakaat, yaitu 1 duhur 2 rakaat, 2 asar 2 rakaat, 3 isya 2 rakaat. Inilah namanya sholat qashar. Qashar artinya pendek.
Adapun sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat tetap tidak dikosor. Jika kita kembali sudah sampai di rumah, maka tetaplah sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Sholat qashar ini sumbernya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang saya baca di Muqaddimah. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsiru minas sholati. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak mengapa bahwa kamu mengqashar sholat. Juga diterangkan di dalam hadis Nabi, di dalam hadis Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 36. An Anasin radhiyallahu anhu qala shallaitu dhuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa bidil khulaifati rak'ataini. Keterangan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku sholat duhur makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan sholat duhur di Dzul Khulaifah 2 rakaat. Para sahabat Nabi waktu sholat duhur di Madinah jamaah dengan Nabi 4 rakaat. Jadi para sahabat Nabi waktu sholat duhur di Madinah jamaah dengan Nabi 4 rakaat. Nabi dan para sahabatnya musafir menuju kota Mekah. Setelah perjalanan sampai di Dzul Khulaifah, beliau dan para sahabat-sahabatnya sholat duhur 2 rakaat. Dari sini mungkin Bapak Ibu timbul pertanyaan, yang dikategori musafir boleh mengqashar, orang bepergian atau orang sedang musafir boleh mengqashar sholat itu. Ini bepergiannya berapa jauhnya? Di dalam hadis diterangkan riwayat Sa'id bin Mansur di dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 240 bab sholatul thalib wal madlub. An Abu Sa'id Al-Khudri qala
wasallam idza safaro farsahan yaqsuru sholatu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala musafir dapat 1 farsah beliau mengkosor sholat. Jadi di dalam kitab Fiqhus Sunnah tersebut itu diterangkan 1 farsah itu ialah 5.541 meter. Jadi 1 farsah itu 5.541 meter. 1 mil 1.748 meter. Ini diterangkan dalam kitab Fiqhus Sunnah. An Yahya bin Zaid qala sa'altu Anas bin Malik an qasri sholati faqala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masiratan salasata amyalin aw farasaho yusolli rak'ataini fikih. Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 240. Yahya bin Zaid berkata, aku tanya kepada sahabat Anas bin Malik tentang sholat qasar. Anas menjawab, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala keluar dari rumahnya, perjalanan mencapai 3 mil atas beberapa farsah, beliau sholat qasar 2 rakaat. Menurut sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila musafir dapat 1 farsah, beliau sholat qasar. Menurut sahabat Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila musafir telah dapat berapa farsah, bukan 1 farsah, barulah sholat qasar. Kita juga menerangkan bahwa sahabat Anas waktu musafir dengan Rasulullah dari Madinah menuju kota Mekah telah sampai di Dzulhulaifah, sholat zuhur 2 rakaat. Jarak antara Madinah sampai Dzulhulaifah kurang lebih ada 6 mil. Oleh karena pendapat para sahabat ini bertentangan satu dengan lainnya, maka sebaiknya kita memilih jarak yang lebih jauh saja. Bagi orang yang musafir, misalnya menuju ibadah haji atau ibadah umroh atau lainnya, baik naik kendaraan darat maupun kendaraan laut ataupun
naik pesawat terbang. Jika dari tempat tinggalnya itu jauh, maka sholatnya hendaklah sholat qashar. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ahla Makkah la taqsuru sholata fi adna min arba'atin burdin min Makkah ila asfar. Hadis rawahu Daruqutni, juz 1 nomor hadisnya 1432, ada di dalam jilid 1. Keterangan Ibni Abbas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ahli Mekah, janganlah kamu mengqashar sholat pada jarak yang kurang dari 4 burdin dari Mekah sampai ke Asfar. Bapak Ibu yang kami muliakan, 1 arba'atu burdin itu dalam catatan kaki dalam kitab hadis Daruqutni dikatakan 16 farsah. 2 dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 1 bab Sholatul Thalib wal Madlub halaman 440 diterangkan, 1 mil itu sama dengan 1748 meter. 2, 1 farsah sama dengan 5541 meter. Jika 16 farsah sama dengan 16 kali 5541, sama dengan 88.656 meter. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana jika orang yang musafir itu telah sampai ke tempat tujuan? Ini perlu kita pahami. Jika orang musafir itu telah sampai ke tempat tujuan dan orang tersebut misalnya sampai 20 hari masih di situ, apakah orang tersebut masih melaksanakan sholat qashar? Hal ini diterangkan di dalam hadis Bukhari jilid 1 halaman 34. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaqsuru fanahnu idza
safarna tis'ata asyara qasorna wa in zidna atmamna. Hadis Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, mendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sholat qashar selama 19 hari. Kita pun tatkala musafir 19 hari juga qashar. Dan kalau lebih dari itu, kita sempurnakan sholat 4 rakaat. Qala Yahya bin Abi Ishaq, sami itu Anasian yaqulu kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah fakana yusolli rakaataini hatta raja'na ilal Madinati qultu akuntum bimakkata syai'an qala aqamna biha asron. Berkata Yahya bin Abi Ishaq, saya mendengar sahabat Anas berkata, kita keluar dari Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah. Maka adalah Rasulullah sholat 2 rakaat hingga kita kembali ke Madinah. Saya tanya kepada Anas, kamu berada di Mekah berapa hari? Jawab Anas, kita berada di Mekah 10 hari. Dua hadis ini menerangkan, satu, hadis sahabat Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah musafir lamanya 19 hari. Selama 19 hari itu hanya melakukan sholat qashar, yaitu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Jika musafir lebih dari 19 hari, maka dilakukan sholat tamam, yaitu duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. 2. Hadis Anas menerangkan bahwa sahabat-sahabat Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dari Madinah menuju Mekah, beliau hanya melaksanakan sholat qashar 2 rakaat sampai kembali ke Madinah, dan lamanya di Mekah 10 hari. Jadi berangkat dari Madinah menuju Mekah sholat qashar, dan selama di Mekah 10 hari tetap sholat qashar, dan dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah tetap masih sholat qashar. Setelah sampai di Madinah barulah sholat tamam. Masalah lamanya orang musafir, diperbolehkan melakukan sholat qashar itu terjadilah perbedaan yang banyak. Jadi sehubungan dengan masalah lamanya orang musafir,
diperbolehkan melakukan sholat qashar, ini terjadi perbedaan pendapat. Ini perlu dimaklumi, perbedaan pendapat itu menunjukkan perkembangan pola berpikir. Dan perbedaan itu coba kita amati, ya, kita amati bersama-sama. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 241 bab sholatut thalib wal madlum, coba diperhatikan perbedaannya. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, waktu kejatuhan kota Mekah di tangan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah lamanya 18 hari. Beliau melakukan sholat qashar. Saya ulang lagi. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, waktu kejatuhan kota Mekah di tangan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah lamanya 18 hari. Beliau melakukan sholat qashar. Nomor 2, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Tabuk, beliau di Tabuk 20 hari. Beliau sholat qashar. Jadi menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Tabuk, beliau di Tabuk 20 hari. Beliau Rasulullah sholat qashar. 3, sahabat Miswar bin Mahzamah radhiyallahu anhu. Sahabat Miswar bin Mahzamah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa beliau dengan sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu waktu di wilayah Syam selama 40 hari melakukan sholat qashar dan sholat tamam. Nomor 4, sahabat Nafi radhiyallahu anhu. Sahabat Nafi radhiyallahu anhu menerangkan sahabat Ibnu Umar pernah di Azerbaijan. Sahabat Ibnu Umar pernah di Azerbaijan lamanya 6 bulan. Beliau sholat qashar. Nomor 5, sahabat Hafsih bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat Hafsih bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menerangkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu beliau di Syam selama 2 tahun beliau sholat qashar. Nomor 6,
Sahabat Anas radhiyallahu anhu menerangkan, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada di Hurmuz 17 bulan sholat qashar. Nomor 7, Hasan radhiyallahu anhu berkata, saya dengan sahabat Abdurrahman bin Saprah di Kabil, Irak 2 tahun sholat qashar. Nomor 8, Ibrahim radhiyallahu anhu berkata, mereka sebagian sahabat Nabi berada di Roy lebih dari 1 tahun dan di Sajastan 2 tahun sholat qashar. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah perbedaan pelaksanaan sholat qashar. Kemudian orang waktu musafir melakukan sholat qashar. Orang waktu musafir melakukan sholat qashar itu hukumnya wajib apakah sunat? Ini perlu difahami. Hukumnya wajib apakah hukumnya sunat? Sehubungan dengan hukum orang waktu musafir melakukan sholat qashar itu hukumnya wajib apakah sunat? Ini ada beberapa pendapat. Satu, pendapat yang pertama yaitu pendapatnya sahabat Ammar, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, sahabat Jabir, dan madhab Hanafi. Bagi orang yang musafir sholat qashar duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, hukumnya wajib. Jadi apabila sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, malah berdosa. Nomor 2, menurut madhab Maliki, sholat qashar bagi orang musafir itu hukumnya bukan wajib tapi sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Jadi sholat qashar bagi orang musafir itu hukumnya bukan wajib tapi sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Ini menurut madhab Maliki. Bagi orang yang musafir apabila sholat jamaah, ia harus mencari sama-sama musafirnya. Tetapi apabila tidak bertemu sama-sama musafirnya, maka adalah sholat sendiri dan hukumnya makruh. Makruh itu apabila makmum kepada orang yang tidak musafir. Nomor 3, menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali, bagi orang musafir melakukan sholat qashar itu jaiz hukumnya. Artinya boleh melakukan
tidak sholat qashar, dan juga boleh bila melakukan sholat qashar, tetapi lebih utamanya sholat qashar. Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 239. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah hadis yang menerangkan demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la tuhura lahu. La sholata liman la tuhura lahu. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak suci. Hadis ini menerangkan tidak sah sholat bagi orang yang tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sucinya dari hadas kecil dengan wudhu, sucinya hadas besar dengan mandi jinabah. Dan di waktu di pesawat terbang umpamanya, bagaimana wudhunya atau mandi jinabahnya apabila tidak melakukan sholat fardu? Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kamu tidak menemukan air, maka tayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Jika kita di pesawat terbang umpamanya, tibalah waktunya sholat duhur umpamanya, cukuplah kita tayamum saja di pesawat, kita tidak menemukan tanah yang baik, cukuplah dengan debu yang menempel di kursi pesawat atau di dinding-dinding awak pesawat. Untuk kita pakai tayamum, kemudian kita sholat duhur. Bagaimana caranya? Bagaimanakah cara tayamumnya? Di dalam surat Al-Maidah, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Pertama kita sentuhlah debu itu, kemudian kita usapkan dari kita, kemudian kita sentuh lagi debu itu, kemudian kita usapkan ke tangan kita, kemudian kita sholat. Bagaimana kalau kita seandainya, bagaimana kalau kita di pesawat itu tidak menemukan debu yang menempel di kursi atau dinding pesawat karena kursi dan dinding pesawat itu telah dibersihkan dari debu-debu umpamanya? Apakah kita melaksanakan sholat tanpa wudhu dan tayamum? Di waktu dalam kondisi yang seperti itu, bolehlah kita sholat tanpa tayamum. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min harajin. Tidaklah Allah menghendaki menyulitkan kamu, tidaklah Allah menghendaki
menyulitkan kamu. Kemudian bagaimana kalau kita sedang di dalam perjalanan, kebetulan kita ini naik kapal laut atau pesawat terbang. Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qaiman fa illam tastati'u fa qaidan fa illam tastati' fa ala janbin. Hadis Jami'us Shaghir halaman 73. Sholatlah dengan berdiri, maka jika tidak bisa maka dengan duduk, jika tidak bisa dengan duduk maka dengan berbaring. Di dalam Al-Quran diserangkan dalam surat Toha, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Orang yang melakukan sholat itu menurut kemampuannya. Kalau mampu sholat dengan berdiri, ya sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Kalau sholat dengan duduk tidak bisa, ya sholat dengan berbaring. Kalau sholat dengan berbaring tidak bisa, ya sholat dengan isyarah. Isyarah dengan tangan, isyarah dengan anggota badan dan lain-lain. Kalau sholat dengan isyarah pun tidak bisa, maka sholat dengan ingat akan Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bahasan kalau kita perinci masih panjang. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimanakah sholat jamaah itu? Sholat jamaah artinya mengumpulkan sholat fardu, yaitu satu antara sholat zuhur dengan sholat asar, dua antara sholat maghrib dengan sholat isya. Jika sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, namanya sholat jamaah takhir. Caranya sholat zuhur dahulu, setelah itu barulah mengerjakan sholat asar. Jika sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya sholat jamaah takbir. Caranya mengerjakan sholat zuhur dahulu, setelah itu mengerjakan sholat asar. Jika sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, namanya sholat jamaah takhir. Caranya sholat maghrib dahulu, kemudian baru sholat isya. Jika sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya sholat jamaah takdim. Caranya sholat maghrib dahulu, setelah salam barulah mengerjakan sholat isya. Cara urutannya sholat 5 waktu tidak berubah. Sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain. Sholat maghrib dan sholat subuh kedua-duanya tidak boleh dikosor. Sholat jamaah, baik jamaah takdim maupun jamaah takhir,
Kedua-duanya itu hanyalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, bukan merubah urutan sholat. Urutannya sholat tetap, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat fardu di waktu siang adalah duhur, lebih dahulu setelah itu asar. Sholat fardu di waktu malam maghrib dulu, lebih dahulu setelah itu isya. Bagaimanakah orang musafir itu menjadi imam bagi orang yang mukim? Dan bagaimanakah jika orang mukim itu menjadi imam bagi orang yang musafir? Ini perlu kita pahami. Bagaimanakah orang musafir itu menjadi imam bagi orang yang mukim? Dan bagaimanakah jika orang mukim itu menjadi imam bagi orang musafir? Jikalau orang musafir menjadi imam bagi orang mukim, jadi jikalau orang musafir menjadi imam bagi orang mukim, umpamanya sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya, maka orang yang musafir tetap sholat duhur 2 rakaat, tetapi makmum yang mukim haruslah menambah 2 rakaat setelah salamnya imam. An Imran bin Muhassin radhiyallahu anhu, Sahidatul Fatha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqama bi Makkata thamaniya asyrata lailatan la yusolli illa rok'ataini summa yakulu li ahli baladin sallu arba'an wa ana safarun. Keterangan dari Sahabat Muaz radhiyallahu an, saya menyaksikan pembebasan kota Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 18 malam. Nabi tidak sholat kecuali 2 rakaat. Kemudian beliau berkata kepada penduduk negeri Mekah, sholatlah kamu 4 rakaat, aku musafir. Waktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah selama 18 malam. Selama di Mekah itu beliau melakukan sholat duhur, asar, isya setiap harinya, menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya yang musafir. Dan penduduk Mekah hanya 2 rakaat. Tetapi beliau berkata kepada penduduk Mekah, penduduk mukim, supaya sholat duhur, asar, isya tetap 4 rakaat. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur, asar, isya 2 rakaat karena beliau masih dalam keadaan musafir. Sebaliknya, jikalau orang yang musafir itu makmum kepada orang yang tidak musafir mukim, maka musafir makmum itu tetap sholat 4 rakaat. Jikalau sholat sendirian tetap 2 rakaat. Jadi sebaliknya, jikalau orang musafir itu makmum kepada orang yang tidak musafir, orang mukim, maka musafir makmum itu tetap sholat 4 rakaat.
rakaat. Jikalau sholat sendirian tetap 2 rakaat. An-Nafi kana Ibnu Umar idza shalla ma'al imami sholat. Idza shalla ma'al imami sholaha arba'an wa idza shalla wahdahu sholaha raka'atain. Keterangan dari Nafi adalah Ibnu Umar tatkala sholat beserta imam ia sholat 4 rakaat dan tatkala sholat sendirian ia sholat 2 rakaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah sedikit keterangan tentang bagaimana caranya sholat jika kita dalam keadaan musafir. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.